Oke, jumpa lagi dengan Mr. Panamba dalam program acara-acara sejarah silsilah Sangihe Talaut dan sekitarnya. Jadi kali ini guys, kita akan membaca atau kita akan bercerita tentang kisah dari seorang raja yang pada akhirnya menjadi Raja Tabukan, Raja Dareiro Sulung. Tapi dalam kisah kali ini dia masih belum menjadi raja. Jadi ceritanya dia di sini baru adalah seorang Mahuane. Jadi Anda tahu kata istilah Mahuane, silakan Anda cari tahu sendiri. Kalau Anda memang benar-benar orang Sangihe, Mahuane Nyi Maimunah. Jadi diceritakan di sini bahwa pada waktu itu adalah pemerintahan dari Raja Maka Ampo Yuda I. Jadi Maka Ampo Yuda I ini adalah raja keempat dari raja-raja Rimpraeng Kerajaan Tabukan Sangihe. Jadi Raja Maka Ampo Yuda I adalah raja keempat dari raja-raja di Kedatuan Tabukan Rimpraeng Sangihe. Jadi dikisahkan di sini bahwa Raja Maka Ampo Yuda I ini memiliki seorang anak yang bernama Putri Siti Maimunah. Jadi Maimunah ini, kenapa ada raja-raja Sangihe bernama kata-kata Maimunah? Karena memang leluhur orang Sangihe ini sudah campuran dari berbagai macam suku. Dan kebudayaan serta agama di Sangihe sudah campuran dari berbagai macam sumber. Yang dari Filipina itu adalah yang membawa Islam ke wilayah utara Indonesia. Dan ada beberapa sejarawan yang mengatakan bahwa masuknya Islam ke wilayah-wilayah timur, terutama di wilayah-wilayah Ambon dan Ternate, itu berasal dari Sangihe karena berasal dari Mindanao. Jadi itu ada beberapa yang sudah diseminarkan lalu tentang hikayat penyebaran keturunan atau agama yang ada di wilayah Sangihe. Dan si Siti Maimunah ini terkenal dengan parasnya yang cantik. Jadi dia memiliki darah yang semi Arabik, sehingga namanya pun mengambil dari nama-nama Siti atau Siti, yes. Site, tapi bukan Site. Jadi Sultan Ternate ini memiliki hubungan yang baik dengan raja-raja di Tabukan. Nah, ini sinkron dengan cerita yang sebelumnya, di mana kekerabatan antara Sultan Ternate dan raja-raja Sangihe itu sampai ada bukit di Sangihe yang diberi nama dengan nama Bukit Hantosa. Bukit Hantosa itu adalah tempat di mana perjanjian antara Raja Sangihe, Raja Tabukan dan Sultan Ternate mengikat kekerabatan. Dan di situ waktu kami berkunjung di kesempatan yang lalu, di situ ada sebuah sumur tempat ya orang Sangihe menyebabnya tempat untuk mencuci muka, dan dikatakan oleh beberapa sumber di situ bahwa raja-raja di Tabukan dapat berkomunikasi melalui sumur tersebut dengan sultan-sultan di Ternate. Sehingga di Ternate pun ada air yang disebut dengan Ake Sentosa. Jadi silakan Anda mengecek di Google apakah benar ada Ake Sentosa di Ternate. Jadi Ake Sentosa di Ternate dinamakan dengan bahasa Sangihe, sedangkan air Sentosa di Tabukan itu dinamakan berdasarkan bahasa Indonesia. Itu bukti bahwa antara hubungan kedua kerajaan dan kesultanan. Jadi pada waktu Sultan Ternate datang ke Tabukan atau ingin menjalin persahabatan atau mungkin kunjungan kesultanan, dia melihat anak dari si Datu Maka Ampo Yuda I ini atau Raja Tabukan yang keempat. Parasnya sangat cantik. Dan apa yang terjadi? Si Sultan ini meminang anak dari Datu Maka Ampo Yuda I ini. Tetapi seperti kita ketahui bahwa Sultan ini adalah seseorang yang memiliki istri yang banyak, dan Siti Maimunah ini tidak mau dimadu, sebagaimana kebanyakan orang Sangihe juga tidak mau dimadu. Dan mungkin juga dia tidak mau dengan Sultan ini karena dia mungkin sudah tua, sedangkan Siti Maimunah ini masih muda dan masih cantik. Dikisahkan sangat cantik, wajahnya itu seperti wajah orang-orang India. Dan apa yang terjadi? Karena Siti Maimunah ini istilahnya taat patuh kepada orang tua, karena zaman dulu juga ada sistem perjodohan, di mana dalam sistem perjodohan tersebut jika orang tua sudah mengingini anaknya harus menikah dengan si A atau si B,
Mereka akan melihat dari silsilah. Jadi kalau masih keturunan raja maka akan diakan, kalau tidak ya tidak. Dan cenderung memaksa karena walaupun tidak ada hubungan, ada perasaan cinta, maka si anak harus menerima. Ya, tapi itu kan zaman dulu, sehingga zaman sekarang mungkin sudah agak sedikit berbeda. Akhirnya dengan berat hati Siti Maimunah pun ikut dengan sultan ini, dibawa ke Ternate. Ya tentunya untuk dikawini. Pada waktu itu Mahwanengi Siti Maimunah atau yang disebut dengan Dareros Sulung. Jadi Dareros Sulung ini ceritanya pada waktu itu belum seorang raja, belum. Nanti dia akan menggantikan raja setelah Maka Ampu Yuda I ini. Dia pada waktu itu dalam keadaan di perantauan atau dia sedang melakukan bisnis. Jadi kalau kita ketahui bahwa orang-orang Sanghe pada zaman dulu sudah melakukan bisnis di Mindanao, di wilayah Filipina. Sebagaimana sejarah membuktikan bahwa masa keemasan Sanghe itu, kalau zaman sekarang itu disebut pada tahun 1965 sampai 1971, itu orang Sanghe itu perekonomiannya sangat besar. Sampai di Sangir ada dibangun stadion sepak bola, stadion olahraga. Waktu saya masih kecil saya sempat mampir di situ, tapi stadion itu sekarang ini sudah dibuat menjadi taman kota. Di situ ada stasiun gelanggang olahraga, dan di Sangir juga sudah terkenal dengan Gelora Santiago. Jadi Gelora Santiago itu adalah salah satu bukti bahwa kita jaya di masa lampau, di mana dengan perdagangan komoditi seperti kopra, cengkeh, dan pala, kita dapat menghasilkan pendapatan yang besar di kabupaten. Tetapi sering berjalannya waktu, ya mohon maaf ya saudara, ini gak melenceng ke area ekonomi, bahwa pemerintah pusat melihat ada hal-hal yang agak berbahaya yang terjadi antara perdagangan 20 ini, antara orang-orang di Filipina Selatan, Mindanao, dan Kepulauan Sangihe, di mana terjadi banyak penyeludupan, termasuk penyeludupan ilegal ayam dan yang lainnya. Sehingga pemerintah provinsi dan pusat mengeluarkan suatu undang-undang pada waktu itu, pada tahun 1975 itu, yang membatasi kota perdagangan, sehingga mengakibatkan sampai sekarang ini perekonomian di Sanghe ini agak menurun drastis sejak saat itu, karena orang-orang sudah tidak bebas lagi melakukan perdagangan antar pulau. Jadi memang ini adalah PR kita bersama untuk mengembalikan perdagangan klasik ini, karena memang hubungan kekeluargaan, hubungan sejarah, hubungan kebudayaan kita sangat erat dengan orang-orang di Filipina. Oke, kita lanjut pada cerita Dareros Sulung. Jadi Dareros Sulung ini pada cerita kali ini dia masih berada di Mindanao dalam urusan tertentu. Dan dia mendengar kabar bahwa Siti Maimunah telah dibawa lari, bukan dibawa lari saudara-saudara, telah ikut dengan Sultan Ternate secara terpaksa. Jadi secara terpaksa ini katanya. Mereka menggunakan perahu kompit, dan Dareros Sulung pun kembali dari Sarangani atau Davao City, dan dia kembali ke Tabukan, dan dia menyiapkan perahu yang disebut dengan perahu kora-kora. Dia dan beberapa orang pasukannya mempersiapkan segala sesuatunya. Jadi mereka itu sebelum mempersiapkan segala sesuatunya itu harus melaksanakan upacara adat, yaitu mengucapkan kata-kata adat, sambo, dan ada hal-hal adat, istilah Mobituing, melihat tanda-tanda alam, waktu yang tepat, sehingga apa yang akan mereka tujukan itu akan berhasil. Jadi kalau dibandingkan dengan kita sarang, kita hendaknya melakukan segala sesuatu harus dilandaskan dengan persiapan atau doa-doa. Kalau zaman dulu menggunakan bahasa-bahasa sastra, kalau zaman sekarang disesuaikan dengan kepercayaan masing-masing. Dan si Dareros Sulung ini pun dia pergi ke Ternate. Istilahnya dia ini dalam keadaan juga setengah marah, tapi juga dia bijaksana karena dia adalah seorang raja. Dan dalam kisah ini dikatakan bahwa pada saat perahu itu sudah mendekati kota Ternate, itu masih sangat jauh dari bibir pantai, dia sudah meloncat. Dan pada saat kakinya menghentakkan di pantai atau di tanah Ternate, itu terjadi gempa bumi, atau terjadi linuh, atau tergoncanglah wilayah Ternate dan wilayah Kesultanan Ternate. Itu kalau dalam istilah adat
orang-orang menyebutnya dengan Berang Linuhe. Jadi Berang Linuhe itu dalam konteks adat itu adalah kata-kata yang diucapkan dengan bahasa adat, dan jika diyakini dengan kuat itu bahkan bisa membuat getaran seperti gempa bumi. Nah, di sini pada saat orang-orang Ternate melihat si Dalai Rasul ini datang dan mengakibatkan dan terjadi guncangan di wilayah Ternate, mereka juga teringat dengan Pokarila. Jadi sebelumnya juga ada Pokarila, pahlawan Tabukan, pendekar Tabukan yang datang ke Ternate. Kisahnya dia juga ini memukul dinding Kesultanan Ternate sehingga retak, pecah, dan itu membuat Sultan sangat takut sehingga dia dijadikan salah satu pasukan untuk membebaskan beberapa tempat seperti di Jailolo, dan dia juga diutus oleh Sultan Ternate untuk melawan musuh-musuh Kesultanan Ternate di Kerajaan Goa. Jadi Pokarila ini dijadikan orang Kesultanan Ternate untuk membebaskan beberapa tempat yang sempat memberontak. Jadi begitu hebatnya beliau sampai dia bisa mengalahkan para pemberontak yang ada di Maluku dan sampai di Kerajaan Goa di Sulawesi Selatan. Nah, sesampai di Ternate atau sesampai di wilayah tersebut, akhirnya si Sultan Ternate ini menghampiri Dalai Rasulullah. Dia sudah datang ke wilayah Kedaton Kesultanan di Ternate. Istilahnya mau mengambil mana Siti Maimunah ini, anak dari Raja Makaampu Yuda I. Dan si Sultan pun keluar dan dia memohon maaf bahwa ada dia di sini. Tapi dalam cerita ini dikatakan bahwa sampai sekarang saya tidak dapat melakukan apa-apa dengan Siti Maimunah ini karena dia merubah dirinya menjadi sebuah telur. Dan sebuah telur ini diletakkan di lamak Maluku atau piring putih. Dan si Pokarila si Dalai Rasulullah ini pun mengambil putri Siti Maimunah ini, dan mereka akhirnya dibawa kembali ke Sangihe. Jadi akhirnya Sultan ini menyerahkan, tetapi menyerahkan bukan dalam bentuk putri, dalam bentuk telur. Jadi kita tidak tahu bagaimana caranya dia merubah dirinya menjadi telur. Nah, ini adalah orang-orang zaman dulu memiliki kesaktian, warisan-warisan adat yang kita tidak warisi sampai sekarang ini, sehingga agak sukar bagi kita untuk mempercayai hal yang sifatnya terlalu mistis. Dan dikisahkan bahwa dalam perjalanan antara Ternate dengan Sangihe, Siti Maimunah pun merubah dirinya dan menjadi seorang putri kembali. Akhirnya mereka menjalankan pelayaran mereka, dan mereka mampir di Kedatuan Siau, Karangetang. Di situ pada waktu mereka mampir, adalah seorang anak raja, yaitu yang disebut dengan Batahi. Jadi Batahi ini adalah anak raja, Raja Siau, yaitu Raja Binsurangi. Jadi kisahnya bahwa rombongan dari si Dalai Rasulullah ini pada saat mereka mampir di Kedatuan Siau, Karangetang, mereka bertemu atau ada seorang anak raja dari Kedatuan Siau yaitu disebut dengan Batahi. Nah, Batahi ini adalah anak dari Raja Donje Binsurangi dengan istrinya Tihuang Sompo. Jadi Batahi ini melihat Siti Maimunah ini yang ada di perahu itu, dan dia akhirnya jatuh cinta kepada putri Tabukan ini. Ini anak Raja Siau. Jadi nama asli dari Batahi ini adalah Prince of Siau ini adalah Don Juan Saverius Batahi. Jadi ini adalah nama yang diberikan oleh nama baptis secara Katolik. Jadi diberikan oleh pastor-pastor Katolik. Jadi para raja di Kedatuan Sangihe ini dari Tabukan, Manganitu sampai Siau itu pada mulanya dibaptis secara Katolik. Jadi kita harus mengakui bahwa Gereja Katolik adalah yang pertama kali memperkenalkan gereja kepada raja-raja di Sangihe. Dengan demikian, status pahlawan Santiago dapat diterima oleh pemerintah pusat. Karena selama ini mereka masih meragukan tentang nama. Kalau kita hanya berkeras bahwa kita ini milik Belanda, sedangkan Belanda tidak memiliki nama Santiago, maka agak sukar dari pemerintah pusat untuk menyetujui hal tersebut. Jadi kita harus bisa membuktikan bahwa nama-nama ini berasal dari para pastor Katolik, karena mereka memang dibaptis secara Katolik.
Santiago juga adalah nama Katolik. Kalau di sini adalah Don Juan Xaverius Batahi. Ini adalah anak dari Don Juan Winsulangi dan istrinya Tihuang Sompo. Jadi Batahi ini tertarik dengan Maimunah. Akhirnya, tapi waktu itu dia belum menyampaikan niat atau keinginan cintanya kepada Maimunah, karena waktu itu Dalir Rosulung dan anak buahnya, istilahnya mereka itu baru hanya mampir di Kedatuan Siau untuk singgah mungkin perbekalan. Akhirnya mereka kembali ke Tabukan. Dan si Batahi ini atau Don Juan Xaverius ini akhirnya penasaran sekali. Dan dia ingin mencari siapa si Maimunah ini sebenarnya. Dia sangat jatuh cinta. Tapi bagaimana caranya dia dapat meminang si Maimunah ini, sementara pada waktu itu kerajaan Tabukan dan kerajaan Siau ini ada konflik lama, di mana raja yang pertama Maka Ampau, Raja Tabukan itu menjadi korban konspirasi antara Kedatuan Siau dan pendekar-pendekar dari Tamako, sehingga masih terjadi dendam antara kerajaan Tabukan dan kerajaan Siau. Maka teringatlah Don Juan Xaverius Batahi bahwa ibunya ini adalah orang Salurang atau Muade. Jadi ibu dari si Batahi ini, yaitu istri dari Raja Don Juan Winsulangi, itu adalah Tihuang Sompo, itu asalnya dari Salurang. Maka si Batahi ini meminta kepada ayahnya untuk menuju ke Salurang, mencari keluarga-keluarganya yang ada di Salurang. Dan di sini dikisahkan bahwa pada saat dia sampai di Salurang, dia bertemu dengan keluarga mereka pada saat sedang melakukan melombo atau mencari ikan. Dan dia tinggal beberapa hari di Salurang. Dia berusaha untuk berbuat baik karena dia punya niat untuk meminang si Siti Maimunah ini. Akhirnya sampailah pada suatu kesempatan bahwa dia mengutarakan bahwa tujuannya datang ke Salurang ini karena ia ingin meminang Putri Maimunah, Putri Tabukan, Raja Maka Ampau Yuda I. Nah, bagaimana caranya supaya mereka dapat diterima? Karena Kedatuan Tabukan ini masih sangat marah dengan Kedatuan Siau. Tetapi karena orang Tabukan juga tahu bahwa Salurang juga adalah asal muasal raja-raja mereka, maka si Batahi ini memberanikan diri. Jadi ibaratnya orang Salurang ini mempersiapkan diri, dan rombongan dari kerajaan Siau, Raja Winsulangi dan Batahi beserta orang-orang dari Salurang yang istilah Mamuna Uwera masuk minta. Jadi rombongan dari Manuwo masuk istilah Mamuna Uwera atau masuk minta kepada kerajaan Tabukan, yaitu kepada Raja Maka Ampau Yuda I, kepada anaknya Putri Maimunah, Siti Maimunah ini. Rombongan dari Muada ini datang dengan kapal. Jadi dikisahkan itu sangat ramai, banyak begitu semarak-semarak, dan orang-orang Salurang pun tiba di Kedatuan Tabukan. Dan apa yang terjadi? Mereka disambut dengan hangat oleh Kedatuan Tabukan, karena memang orang-orang Salurang ini adalah memang asal muasal dari raja-raja yang ada di Tabukan. Jadi karena mereka yang masuk minta, maka diterimalah pinangan dari si Winsulangi, si anak dari Winsulangi ini, yaitu Raja Batahi. Akhirnya Raja Batahi dan Siti Maimunah ini akhirnya melahirkan juga para raja di Kedatuan Tabukan. Salah satunya anaknya adalah si Raramenusa, atau yang disebut dengan Raramenusa itu artinya yang membuat menjadi damai, simbol perdamaian. Dan ada begitu banyak cerita lagi di balik itu. Setelah Batahi dan Maimunah sampai keturunan-keturunan Raja Tabukan, di mana juga kita akan membahas tentang bagaimana kisah Pulau Miangas yang dicaplok oleh Amerika dan Spanyol pada waktu itu. Dan pada waktu itu pemerintahan Indonesia masih dalam pemerintahan Hindia Belanda, dan Hindia Belanda pun tidak dapat berbuat apa-apa untuk hal tersebut. Maka mereka mengutus para utusan dari kerajaan Tabukan untuk membebaskan Pulau Palmas. Bagaimana kisahnya kita bahas dalam episode yang selanjutnya. Okay, thank you for watching and don't forget to subscribe.